Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Berkemenangan di dalam masa kesesakan. Jadi ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara ketika saudara sedang ada dalam persoalan, dalam pergumulan, dan dalam masa kesesakan. Mari lihat sama-sama Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita. Salah satu cara kerja iman adalah ketika saudara akui, ketika saudara ucapkan pengakuan iman. Itu merupakan cara bagaimana iman itu bekerja. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak dapat berbuat dosa. Perhatikan baik-baik bahwa imam besar yang kita punyai, yaitu Yesus anak Allah, itu imam besar yang bukan imam besar yang tidak tahu persoalan kita. Karena dia dalam kesempurnaannya, dia sebagai manusia, dia mengerti segenap kebutuhan, dia memahami kekhawatiran manusia. Karena dia sebagai manusia yang sempurna, seperti saya dan saudara. Jadi dia memahami semua kebutuhan, memahami semua kekhawatiran. Dia memahami bagaimana beratnya orang dalam pencobaan, dalam persoalan. Sebab dia pernah dicobai, hanya dia tidak tunduk kepada pencobaan itu. Itulah imam besar kita. Jadi imam besar yang saudara dan saya punya itu bukan imam besar yang tidak pernah merasakan akan kelemahan dan masalah dan pergumulan saya dan saudara. Setiap denyut kekhawatiran saudara, setiap kecemasan saudara. Saudara kan pikir begini, aduh aku ini kok takut ya, kok cemas ya. Wah ini dosa. Saudaraku, jangan terburu-buru begitu. Bahkan Alkitab mengatakan, imam besar yang saya dan saudara miliki itu ikut merasakan setiap denyut kekhawatiran saudara. Setiap keluhan saudara. Setiap kecemasan. Bahkan beberapa orang yang begitu cemas, kepala pusing, migrain kumat, vertigo kumat, lalu asam lambung naik semuanya. Dengkul gemetaran. Bahkan saya bayangkan Tuhan bisa ikut merasakan semuanya itu. Alkitab mengatakan bahwa imam besar yang saudara saya punya yaitu Yesus, anak Allah. Dia dapat turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Bukan dia tak acuh, tidak. Jadi kita bisa tahu bahwa kita ini sedang datang kepada imam besar agung yang bahkan itu bukan begini, kamu kenapa lagi? Gitu aja takut, gitu aja cemas. Kamu payah deh. Aku sudah ngomong kamu jangan takut. Aku tidak mau tahu dengan kamu. Itu bukan. Alkitab berkata bahwa bukan seperti itu imam besar agung yang saya dan saudara punyai. Dia bukannya tidak mau dan tidak bisa merasakan kelemahan saudara. Kadang-kadang kita ini jengkel toh dengan anak kita. Gitu saja tidak bisa. Papa kan sudah ngomong kalau kamu mengalami kegagalan jangan nangis. Ini kamu nangis lagi. Saudara jengkel karena anak saudara itu, kamu cengeng sekali. Lihat kayak papa ini tegar. Tengkuk. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan begitu. Nah tapi imam besar agung kita tuh tidak begitu.
Kalau kita kadang-kadang aduh kamu bagaimana sih, gitu aja kamu gak bisa. Kita jengkel, kita menerima anak kita dengan kejengkelan. Karena kita tidak memahami perasaannya, tidak memahami keluhannya. Nah, imam besar agung kita itu tidak begitu. Setiap kali saya dan saudara datang kepada dia, itu tangannya itu terbentang dan wajahnya penuh dengan empati kepada saya dan saudara. Tuhan, aku gagal lagi. Aku sedih, Tuhan. Dia tidak katakan, gitu aja sedih. Dia akan katakan, aku paham. Aku tahu. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tuhan, aku tidak bisa lakukan apa-apa, aku tidak berdaya. Aku bukan gentleman, aku bukan orang yang tegar, aku bukan orang yang kuat, aku tidak seperti yang lainnya. Dan Tuhan tidak katakan, kenapa kamu begitu, itu contoh, itu yang ini, contoh itu Pak Adisali, gagah kuat. Asal jangan telat makan. Dia tidak katakan itu contoh yang lainnya, kamu harus kuat seperti Yosua dan sebagainya. Oh tidak, saudaraku. Oh iya, kita belajar kepada Yosua, kita belajar kepada Abraham dan sebagainya. Tapi ketika saudara rapuh, tidak sekokoh Yosua, tidak sekokoh Kaleb. Kaleb itu terlihat 40 tahun lebih muda. Saudara terlihat, mungkin kita terlihat 40 tahun lebih tua, lu mungkin, janganlah ya. Itu Tuhan tidak katakan, kenapa kamu tidak seperti Kaleb? Tidak itu. Alkitab mengatakan bahwa dia memahami setiap keluh kesah kita. Dia tidak pernah bandingkan saudara dengan orang yang lainnya. Tapi dia memahami keluhanmu, dia mengalami ketidakmampuanmu, dia memahami kecengenganmu, dia memahami semua reaksi buruk yang ada dalam kehidupanmu. Nah itulah imam besar agung kita. Dia bukan imam besar agung yang memandang remeh, yang melecehkan, yang membuli, itu tidak. Setiap kali anak-anaknya datang kepada dia, tangannya terbuka, wajahnya bersinar, senyumnya manis, berjubah putih. Saudara yang tahu mungkin saudara tertawa. Dan dia melihat penuh dengan empati. Alkitab mengatakan sebab imam besar yang kita punya, yang saya dan saudara punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, dia telah merasakan semua yang saya dan saudara rasakan, hanya dia menang. Nah, kemenangan inilah yang dia ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kemenangan inilah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, ini sangat melegakan saudaraku. Sebab itu ayat yang ke-16. Marilah kita datang dengan penuh keberanian. Mari kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Oleh Yesus tahta Allah itu berubah dari tahta penghakiman menjadi tahta kemurahan. Ajaib. Oleh karena darah Yesus yang sudah tercurah untuk saya dan saudara, tahta Allah itu berubah dari tahta penghakiman, itu menjadi tahta kasih karunia, itu menjadi tahta kemurahan yang siap untuk menolong saya dan saudara. Alkitab katakan karena itu datanglah dengan penuh keberanian. Datanglah dengan keberanian, tidak akan ada penolakan.
Tidak akan ada penolakan. Kadang-kadang orang menyampaikan kengerian-kengerian tertentu. Hati-hati, Tuhan itu api yang menghanguskan, keberongot rambutmu, awas kamu. Dan sebagainya. Oke, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, dia akan menghukum setiap pelanggaran, itu ya. Tapi dia juga mengampuni. Pelanggaran saya dan saudara yang mestinya dihukum, loh dia adil, setiap pelanggaran harus dihukum. Loh itu ya. Tapi oleh Yesus, imam besar agung, perantara, pendoa, pensyafaat, pembela kita, hukuman itu, pengadilan itu menjadi tata kemurahan dan tata kasih karunia. Nah itulah kehidupan kita. Sebagian kita memiliki imam besar agung yang kita miliki, saudaraku.